tabungan kurban, insya Allah haji ya nggak apa-apa ya, tabungan kurban kita sudah dibuka berjalan ya, tapi tetap sampai nanti kita tetap aja membuka tabungan kurban ya. Marilah untuk mendapatkan keberkahan taklim ahad ini, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustaz Bapak Lalan Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khidmati kitabihil majid wa habbaba ilayna as-sar'a al-inayati bi qata'atihi wa nashara 'uluma wa yassara lana as'ala fi sabili dzalika. Salatu wassalam ala khairi ibadillahi wa rusulihi al-abrar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man amila bihadil kitab wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah sekalian, wabil khusus guru saya Bapak Kiai Haji Agus Salim sebagai ketua takmir masjid dan pengurus lainnya, termasuk Pak Ustadz Abdul Majid yang menghubungi saya melalui WhatsApp. Malam kesempatan hari ini malam yang berbahagia dan malam yang patut kita syukuri karena bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, Pak ya. Saya baru sampai 5 menit lalu dari Subang tadi. Nggak tahu Allah memang mentakdirkan sampai, Pak. Ya, jalan biasa, kondisi juga ramai tadi. Tadi ada acara pertemuan alumni di pondok. Saya tadi diminta sambutan, juga doa buat guru kami di pondok tadi. Meski ada kendala, saya masuk bengkel dulu tadi, Pak. Harusnya nggak bisa, Pak, tapi nggak tahu ya, tahu bisa aja. Bener, Pak. Ya itulah, kalau Allah sudah mau ya. Nah, malam hari ini malam pertama atau kajian perdana untuk pelajaran tafsir. Saya bawa buku satu tafsir, Sofatul Tafsir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Namun di rumah saya juga membaca buku-buku lain atau tafsir lain seperti yang sudah saya sampaikan 1 bulan yang lalu gitu ya. Termasuk saya foto-fotoin tadi nih. Saya sudah foto, PDF-nya juga ada tafsir yang lain yang terkait dengan pelajaran kita malam hari ini, yaitu pelajaran surat Al-Fatihah dulu. Nah, insya Allah bulan depan kalau kita masih diberi kesempatan hadir, kita bahas dari An-Nas ya. Apa dari An-Naba? Udah dari An-Naba ya, juz 30 dulu ya, yang biasa dibaca sama kita. Saya mohon maaf ada di atas ya, Pak ya. Maaf Pak ya. Mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat Al-Fatihah ya, Pak. Ya, saya bacakan aja, Pak, ini kitabnya. Juz 1 Pak ya. Kalau surat Al-Fatihah ada di juz 1. Tafsirul isti'adah. Nah, pertamanya tafsir isti'adah sebelum masuk ke surat Al-Fatihah. Gimana bunyinya Bapak dan Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu fi'lul mudhari ya, artinya aku memohon perlindungan. Gitu. Billahi kepada Allah, min dari asyaiton syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Itu bahasa Indonesia. Ya kalau diterjemahin letterlexnya, minta tolong kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang jauh dari rahmat Allah. Jadi ar-rajim itu al-ba'idu min rahmatillah. Apa ar-rajim? Al-ba'idu an rahmatillah. Maka ada rojama yarjumu, lempar gitu ya, rajam gitu ya, pokoknya jauh dari rahmat Allah. Al-ba'idu an rahmatillah. Seperti ketika Pak Kiai Haji Agus Salim melempar jumroh, ya kan? Gimana Pak ketika melemparnya? Semangat atau biasa juga?
beli batunya susah, masuk ke situ berjejalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kita membuang tuh rayuan, bisikan dan seterusnya. Al-makna ya, astajiru bi janabillahi wa antasama bihi. Ya, jadi astajiru bi janabillahi. Kita tuh pengen itu tuh jauh dari kita. Meski dia terus mendekati sampai manusia itu les gitu, sampai sakaratul maut habis tuh setan terus mendekati. Tapi kita minta dijauhkan. Waktu sama bin, dan kita minta penjagaan betul. Ya, bukan sembarang jaga. Ya. Kalau dijaga kan berarti kan kita dapat perlindungan. Ya. Min dari syarri asyaitoni al-aani al-mutamarridi. Yang kalau goda itu nggak tanggung-tanggung Pak, terus Pak dia Pak. Bahkan masuk sampai aliran darah manusia gitu, ya kan? Terus apa aja ini yang digoda tuh? Fidini au dunyaya. Urusan agama digoda, urusan dunia apalagi. Jadi bukan perkara akhirat doang kita bakal digangguin syaitan. Dalam perkara urusan di dunia kita juga syaitan nggak pernah berhenti. Ya, au yasuddunya an fi'li ma umirtu bih, atau yang bisa menjauhkan aku dari perkara yang diperintahkan kepadaku dengannya. Orang kita mau melakukan ini dijauhin lagi. Karena emang disuruhnya itu kita. Kalau kita nggak kerjain, ya salah. Nggak dikerjain digangguin, mending mana? Dikerjain digangguin, nggak dikerjain nggak digangguin juga sama aja. Kalau kata teman saya, ente itu kalau lagi main game tuh nggak digangguin sama setan. Emang apa? Orang kata temennya. Tapi kalau orang lagi belajar, orang lagi berbuat baik, setan yang jenderal Pak yang godain. Benar. Sampai setan kopral nih. Setan kopral godain kagak sanggup. Panggil temennya dia. Oh, kagak bisa saya. Ente godain itu dia tuh. Ya. Kagak bisa juga saya. Panggil jenderal. Jenderal dipanggil. Nah kalau orang lagi nonton film di bioskop, ya kagak digodain kan? Kamu udah temennya. Kalau saya tanya, ente ngapa nggak godain dia? Udah teman saya dia. Ya. Wahtama bil khaliqi as-sami'il alimi min hamzihi wa limazhi wa wasilihi. Jadi setan itu ketika dia sudah menyerang dari segala penjuru, maka disinilah berjuangnya manusia yang disebut dengan jihadun nafsi itu. Bahkan yang paling mudah itu dalam kitab Nashihul Ibad, ngerjain kewajiban bagus nggak? Bagus. Tapi yang aujabah itu yang lebih wajib apa? Menghindari maksiat Pak. Karena susah Pak. Kalau ngerjain kebaikan gampang Pak. Sholat gampang, tapi ngindarin maksiat itu perjuangan Pak. Ya. Terus saya bacain aja Pak ya. Fa inna syaitana la yakfihi 'anil insani illallah rabbal alamin. Jadi setan itu sesungguhnya nggak cukup dipengaruhi oleh kita atau diaruhin oleh kita, melainkan Allah saja yang bisa ngontrol setan itu. Nggak ada makhluk lain lah yang bisa mencegah setan, nggak bisa. Ya. Terus ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama minal laili istaftaha salatahu bi takbiri. Ya, ini kita budul Pak, saya baca aja Pak ya. Warnanya putih. Kalau warna kuning berarti kita nih. Tapi ini juga kita kuning juga, gundul juga. Dari Nabi kata annahu sesungguhnya Nabi kana adalah Nabi idza apabila qoma, Nabi berdiri minal laili ketika malam, di waktu malam. Nah kalau ngomongin koma itu kan ada alifnya tuh. Dia fi'il mudhari berubah jadi yaqumu, masdarnya jadi koma yaqumu qiyaman atau qiyamun. Nah, yang artinya bukan saya berdiri seperti surat itu Kiai, gimana Kiai? Ar-rijalu qawwamuna gitu ya. Qawwamuna. Bukan hanya berdiri untuk menjadi pemimpin yang terdepan, bukan, tapi apa? Menegakkan,
memulai, merawat, melestarikan, itu bahasanya. Jadi kalau kita bilang, udah sholat, secara fisik iya tadi sholat maghrib. Apa udah bisa menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Kan belum ya. Bulan apa belum? Pak, Bu, waktu sholat kita ruku baca qul huwallahu boleh nggak? Ruku baca qul huwallahu boleh nggak? Lah kan cakep Quran, apakah nggak boleh? Ayo, qul huwallahu Quran kan ya? Dibaca waktu ruku boleh nggak? Hah? Kan Quran. Maksudnya apa? Bukan pada. Ya kan lagi sholat diajarin kita. Kalau ngomong jangan seenak-enaknya ngomong. Tempatnya mana nih? Jangan sekata-katanya tuh kalimat. Jangan sekata-katanya sama siapa yang sedang kita ajak ngomong. Sama orang tua ngomongnya telak pinggang. Misalnya gitu contoh. Kalau orang tua kan ngomongnya merendah, mundur gitu. Ya. Bu. Ya Pak ya. Ini bahasa saya dipaham aja. Nggak apa-apa pakai bahasa yang gampang aja ya. Nah, jadi Nabi SAW kalau malam tuh mau sholat malam tuh membuka sholatnya dengan takbir. Lalu Rasulullah SAW membaca isti'adzah a'udzubillahi samiil azimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadis riwayat Ashabus Sunan. Nabi itu kalau mau sholat, mau baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, ta'awudnya begini. Ayo, a'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau sholat malam gitu Nabi. Ya kalau mau ikutin Nabi baca dah. Belum hafal Ustaz, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja dah. Nggak apa-apa. Ya, cuman ini hafalnya begitu ya. Ya ulama juga ngajarin ta'awudz. Pokoknya baca Quran, baca ta'awudz sebelum baca Quran di luar maupun di dalam waktu sholat. Nah, sekarang tafsir bismillah. Nah, tafsir bismillah. Tafsirul basmalati. Ingat ya, ulama itu punya dua prinsip ketika atau kebiasaan ulama ketika memberikan penjelasan atau tafsirul Quran. Satu, ihtiyat. Apa ihtiyat? Kehati-hatian. Di ulama itu hati-hati. Ya, beliau-beliau itu rahimahumullah itu menulis sesuatu hati-hati. Bahkan sebelum menulis itu harus berwudu, bahkan harus berpuasa. Nggak tidur semalaman mungkin, mikir aja. Emangnya kita tinggal baca aja oke. Saya baca aja oke. Bu, di rumah banyak buku ya Bu? Pak, ya baca ya. Baca. Nah ulama udah bikin itu. Ya. Al makna abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in. Jadi aku memulai sesuatu dengan menyebut asmanya dan menyebutnya sebelum sesuatu itu saya lakukan atau sebelum segala sesuatu. Gimana ngomongnya? Sebelum saya melakukan sesuatu, saya menyebut Allah dan mengingatnya. Karena hakikatnya, kalau bukan karena pertolongan Allah ya kita nggak bisa. Makanya Bismillah. Mau dipanjangin Ar-Rahman Ar-Rahim atau mau dipanjangin Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi majreha wa mursaha. Tinggal Bismillah aja. Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bab pertama kan niat ya. Bab pertama tentang niat. Ternyata niat itu yang pertama dimulainya satu dengan Bismillah. Maka dengan Bismillah. Kalau nggak pakai Bismillah terputus gitu. Apa saja pokoknya Bismillah, mau minum, mau makan, mau baca Quran, termasuk mau tidur, mau keluar rumah. Ya. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri. Di setiap segala urusanku, urusan apa saja pokoknya. Ya.
Jadi kita harus kembali bahwa kita kagak bisa melakukan apapun itu, apakah bentuk fisik ataukah pekerjaan hati kita, melainkan pertolongan Allah. Syekh Abdurrahman Buti ya, beliau pernah mengatakan begini, kalau kita ini kan lagi sholat dari takbir sampai salam belum tentu tahu terjemahnya kan ya. Ulangi, dari takbir sampai salam. Ada yang belum tahu makna dan terjemah. Ada. Paling tahunya Allahu Akbar, kemudian Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya kan. Nah, maka ada kalimatani hakikotani. Kalimatani hakikotani, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu dalam hati kita, saya siap ya Allah, gitu. Tapi ketika iyyaka nasta'in, iya ya Allah, saya nyerah dah. Kalau bukan karena pertolongan Engkau, kagak bisa gini. Kalau bukan karena Engkau yang berangkatkan saya, yang menggerakkan hati saya nggak bisa ya Allah. Jadi kalau kata kita bilang iyyaka na'budu, insya Allah siap gitu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah iya, tolong saya. Saya kelihatannya aja soleh, tapi hati saya kadang-kadang lagi sholat apa aja diinget gitu. Lagi sholat nih, lagi sholat sesuatu yang lupa aja inget Pak. Lagi sholat sesuatu yang lupa. Jadi kalau bapak lagi lupa sholat. Makanya orang sholat itu kagak lupa. Kalau berarti kalau orang yang nggak sholat lupa dia. Ngapain kita sholat? Lupa ya, lupa. Tadi lupain udah repot kita ya. Taliban minhu wahdahu al-auna. Taliban itu berarti dalam keadaan memohon. Jadi bismillah itu dalam keadaan saya mohon ya Allah. Minhu wahdahu, cuma Engkau yang bisa nolong, al-auna, yang ngasih pertolongan itu. Jadi jangan mengatakan alhamdulillah saya kemarin bisa nyebrang, alhamdulillah saya kemarin bisa ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka di dalam kitab Nashihul Ibad itu ada 7 kalimat yang membuat seseorang itu dalam melaksanakan ketaatan menjadi lebih nikmat. Ya, man hafidho sab'a kalimatin, itu Syekh Nashihul Ibad itu karangan Syekh An-Nawawi Al-Jawi di antara karya-karyanya. Nah, yang pertama adalah an-yaqula, agar dia mengatakan ketika mendapatkan rasa terima kasih, gembira, atau dia menyelesaikan sesuatu atau berhasil dan dia akhirnya bahagia, alhamdulillah. Jadi pertama tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru bismillah tapi udah alhamdulillah ya. Apa-apa gitu. Fa inna rabba al-ma'buda dzul fadli wal judi, karena sesungguhnya Rabb yang menciptakan, yang ngurus, yang menyediakan, yang mengawasi, al-ma'buda dzul fadli, yang patut untuk ditaati, dzul fadli, yang punya keutamaan itu, keagungan, keutamaan, wal judi, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Bapak-bapak pernah minta angin nggak? Bu, Pak, pernah minta angin? Begini kan ada angin. Tapi ada orang lagi sakit butuh oksigen, Pak. Bayar. Berapa bayaran? Tabung kecil 100 berapa? 300.000 ya. Maka ketika kita lagi ngirup udara, kita sambil zikir tuh. Setiap tarikan nafas kita, kalau bukan karena Engkau ya Allah yang ngasih udara, nggak mungkin kita. Coba kalau lagi sakit, lagi bengek, napasnya susah. Iya, kayak ditusuk-tusuk, bahkan kayaknya rasanya dihimpit itu paru-paru. Itu baru CO2. CO2 apa O2? O2. Nah, itu baru angin. Wajud. Wasi'ir rahmati, yang luas kasih sayangnya. Nah, ngomongin kasih sayang, rohimah, emang cuma buat orang beriman Allah itu. Maka kalau orang beriman itu, ya, dia itu artinya connect terus. Connect kalau beriman. Yang gak beriman ya gak connect. Nah, jadi dia
tahu dalam setiap kondisi dan keadaan. Katsirit tafadduli wal ihsan, dan banyak sekali itu keagungan dan keutamaan-keutamaannya dan kebaikannya. Alladzi wasi'at rahmatahu kulla syai'in wa amma fadlahu jami'al anami. Untuk siapa? Buat semuanya makhluk. Ketika kita melihat daun itu hijau atau melihat daun kuning rontok, kita bilang apa? Masya Allah, alhamdulillah. Mana gitu ya? Ya Allah, itu bisa ya rontok itu pohon. Lihat pohon alpukat pada gede di pedak di kukusan. Cakep banget ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Baru niat alpukat apalagi makannya. Itu rumah saya nggak ada. Sini banyak ya, Ustaz. Oke, mudah-mudahan saya bisa beli kita, insyaallah. Saya beli Pak, beli. Tanbihun, nah ini tanbih. Jadi tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahallahu bihadil ayati surat al-Fatihati wa kulla suratin min suratil Quran. Allah Subhanahu wa taala memulai semua ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya iftataha Allahu bihadil ayat. Allah memulai ayat surat Al-Fatihah dengan bismillah ya. Dan setiap surat yang ada di Al-Qur'an kecuali surat apa? At-Taubah. Liyursyidal muslimina agar yursyida dia memberikan petunjuk al-muslimina kepada orang Islam ila an yabda'u a'malahum, untuk orang-orang Islam itu memulai segala pekerjaannya wa aqwalahum dan perkataannya bi bismillahirrahmanirrahim iltimasan lima unatihi wa taufiqihi, agar iltimasan. Apa iltimasan? Terus langgeng. Apa yang langgeng? Pertolongan Allah dan kecocokan antara maunya Allah dengan apa yang kita kerjain gitu. Jadi kalau bismillah itu hakikatnya nganuntun kita agar yang kita kerjain ini cecek gitu, terus sama sepakat dengan apa yang Allah mau. Coba kalau Allah maunya begini, kita melakukannya begono, ya kagak nemu, nggak taufik namanya. Makanya kalau lagi kita bilang billahi taufik wal hidayah, atau boleh billahil hidayah wa taufik gitu. Hidayah itu bisa melakukan, taufik itu cocok sama maunya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda taufik dan hidayahnya, atau hidayah dan taufiknya. Wa mukhalafatan lil muwastinin alladzina yabda'una amalahum bi asma'i alihatihim, agar menjadi pembeda bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah. Karena mereka apa? Mau ngomong kek, mau melakukan apa kek, ya terserah dia, orientasinya bukan Allah lagi. Kalau kita mau makan aja bismillah, orientasinya Allah. Betul? Memelihara kesehatan badan, mencukupi badan dengan kebutuhan sehari-hari kita, emang maunya Allah begitu. Kita harus memelihara, bukan makan nasi makan rendang, bukan. Yang penting bisa mencukupi. Maka kalau orang-orang para ulama terdahulu, orang-orang yang bersih hatinya, pikirannya jernih, bolehlah kita bilang orang-orang sufi lah gitu, atau para wali Allah, baru melihat nasi aja sebutir, dipikirin itu, ya Allah itu nasi, tadinya beras, sebelum jadi beras dia tanaman, sebelum tanaman dibajak tuh sawah, dikasih pupuk, dikasih air. Coba pikirin Pak, jadi kalau lagi nyomot nasi tuh, nyendok atau mau nyuap, inget Pak, ya Allah ini yang ngasih siapa ini? Emang si bini kita yang nyiapin di piring. Coba, Bapak pernah mikirin nasi nggak Pak? Rajin amat Pak, Ustaz mikirin nasi, orang tinggal nyendok rumah gitu, pakai dipikirin amat. Bapak-bapak kalau nasi habis, beras habis pikirin nggak? Tuh, beras habis aja dipikirin. Gak apa-apa, ya bini sama anak kita minta. Nah, gak apa-apa, itu beras gak habis katanya. Tunggulan aja, diam aja. Tapi Bapak gak pernah mikirin ya, itu nasi bagaimana terjadinya? Ibu, saya mah diajarin sama guru saya begitu. Kalau kita tuh santri itu dikasih tahu,
Mau minum aja nih, cok kurang tinggalin, percaya. Cuma lihat itu air. Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan coba air turun dari langit, nyerap ke bumi. Kalau kita pikirin pakai ini kan habis ya, tapi nggak pernah berhenti tuh air. Padahal di dalam bumi ini ada api, ada apa aja itu. Baru Bismillah. Kalau orang-orang selain orang Islam bilangnya, ya saya makan pengen kenyang, ya makan pengen kenyang. Jangan Pak, jangan begitu. Bu, makan bukan pengen kenyang Pak. Bener. Apalagi kalau melihat, ya ini mah ninjo, teman saya ini. Jangan Pak, jangan lihat ninjonya. Lah karanganan sih. Kalau udah tahu ini penyakit diabetes, ya jangan disalahin tuh nasinya, jangan. Ya, semurat melihat emping, enak banget emping ya. Pas habis makan emping, kaki pada gereng-gereng. Ngomong apa? Kemarin saya makan emping nih kaki sakit. Ya, empingnya disalahin. Oh, siapa yang begitu tuh? Perut mules. Ngapa emang mules? Makan soto pedes banget. Makan soto pedes yang disalahin. Ke kamar mandi mulu yang disalahin sambel. Ya, lo kasihan amat ya. Makhluk nggak berdaya disalahin. Emang capek bisa apa Pak? Bapak pites saja capek kagak ngelawan. Makanya disalahin capek. Emang Allah itu lagi menguji kita. Kita panas cika meriang, ya emang Allah lagi menguji. Kalau kata dokter sih, kalau kita meriang panas jangan buru-buru minum obat katanya. Emang apa? Itu alarm kita lagi bunyi itu, nit. Dan sel darah putihnya lagi berantem. Jadi jangan langsung digodrek, jangan Pak. Tenang dulu, minum air putih yang banyak gitu. Tuh, ya Bismillah. At-Tabari dalam tafsirnya ada tafsir Tabari panjang banget tafsirnya. Inna Allah Ta'ala dzakara wa taqaddasat asma'ahu wa addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi dzikr asma'ihi al-husna amama jami' af'alihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dan mensucikan nama-namanya, mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengajarkan asma-asmanya yang mulia, di antaranya yang tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Semoga dua asma ini menjadi awal dari seluruh pekerjaan yang ingin dilakukan. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu dua nama tadi untuk seluruh makhluknya sebagai apa? Kok sunnatullah fil khalqi. Sabilan ya yatba'unahu 'alaiha. Nah, ini contoh lagi nih. Ada di sini Al-Qail ini dari Jami' Al-Bayan di Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatahat aliyat suratan yanbai'an amrun rabi iqra bismillah. Jadi aslinya itu gini. Iqra bismillahi wa kadzalika ala sa'iri wa kadzalika sa'iril af'al. Iqra bismillah. Baca bismillah. Bukan cuma baca menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi apa? Saya balik lagi tadi ya. Ketika baca bismillah ingat, oh iya, semuanya ini adalah skenario Allah. Allah yang punya sutradara, yang punya urusan. Baru bismillah. Tuh, bismillah ayat 1. Ulama sepakat bismillah itu 7 ayat. Cuma beda nih, bedanya 1. Mulainya bismillah ayat 1. Ayat 7-nya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat 7. Sementara yang satu lagi bismillah itu 7 ayat. Mulainya dari alhamdulillah. Ayat 1 alhamdulillah. Ya, ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim. Jadi ayat 6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim. Sampai waladdallin. Nah, itu mah apa deh ya? Saya nggak ngomongin fikih,
Nah, lagi kan. Jadi saya salah